Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10, kelas Manajemen Teknologi dan Inovasi. Atas nama saya, Sarah Ramadan, dan rekan saya, Pak Prasetyo Adi Purnomo, akan menjelaskan terkait proposal proyek kelas analisis teknologi readiness level dan quality function deployment pada expert optimizer untuk sistem payroll proses di pabrik semen. Nah, untuk abstraknya, konsumsi energi panas dan listrik menyumbang 50% dari biaya produksi semen. Pengoperasian kontrol produksi secara manual menyebabkan tingginya tingkat fluktuasi pada parameter proses pembakaran. Hal ini menyebabkan pemborosan energi baik dari sisi termal dan listrik. PT Semen Gresik berencana mengimplementasikan sistem autopilot untuk optimalisasi konsumsi energi panas dan listrik melalui proses expert optimizer disingkat PXP di area payroll proses. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis teknologi PXP dengan pendekatan yang terintegrasi menggunakan bisnis model Canvas, teknologi readiness level, dan quality function deployment. BMC akan berperan untuk melihat dari sisi proses bisnis dampak dari implementasi PXP. Selanjutnya, penelitian akan mengevaluasi TRL untuk membantu menentukan kesiapan teknologi tersebut untuk digunakan pada proses pembakaran di pabrik semen, serta mengidentifikasi apakah perlu penyesuaian lebih lanjut terhadap teknologi existing sebelum diaplikasikan. QFD akan digunakan untuk mendesain spesifikasi PXP yang memenuhi kebutuhan operator dengan mempertimbangkan perspektif kualitas. QFD akan membantu mengintegrasikan umpan balik operator ke dalam sistem PXP dan mengidentifikasi fitur-fitur krusial untuk memberikan manfaat maksimal dalam operasional pabrik semen. Dengan pendekatan yang terintegrasi ini, diharapkan penerapan PXP di pabrik semen akan menjadi lebih sistematis dan efisien. Kata kunci untuk abstrak ini adalah payroll proses expert optimizer, BMC, TRL, dan QFD. Nah, di sini kami akan memaparkan menjadi 4 bagian, yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi, dan daftar pustaka. Bab 1, pendahuluan. PT Semen Gresik merupakan anak usaha dari holding BUMN Persemenan, yaitu PT Semen Indonesia Persero Tbk. Memiliki fasilitas produksi semen sebesar 3 juta ton semen per tahun. Pabrik PT Semen Gresik terletak di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Nah, di PT Semen Gresik ini terdapat proses produksi semen yang terintegrasi, yaitu mulai dari quarrying, crushing, pre-grinding, burning, final grinding, dan packing. Nah, PT Semen Gresik adalah menjadi objek ruang lingkup pada penelitian kali ini. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Latar belakang mengapa diperlukan implementasi PXP adalah harga batu bara yang cenderung menaik setiap tahunnya. Nah, kondisi batu bara yang tinggi ini merupakan penyumbang biaya produksi di proses pembuatan semen. Karena proses pembuatan semen ini adalah proses yang energi intensif, sehingga kebutuhan energinya sangat besar. Oleh karena itu, diperlukan efisiensi dari pemakaian batu bara untuk menjaga Semen Gresik tetap kompetitif dalam industri semen. Lalu kemudian, perusahaan merencanakan pemasangan PXP pada area proses. Di sini dijanjikan bahwa PXP dapat mengurangi pemakaian listrik sebesar 2% dan pengurangan konsumsi termal sebesar 1%. Melalui advanced process control di mana mereka akan menstabilkan proses operasi dan juga mengoptimalisasi sehingga didapatkan penurunan dari konsumsi energi tersebut. Untuk rumusan masalahnya, pertama adalah bagaimana praktik bisnis PT Semen Gresik saat ini. Kedua, sejauh mana tingkat kesiapan peralatan produksi di area proses untuk dapat mendukung implementasi PXP. Ketiga, apa saja kriteria yang menjadi preferensi pengguna PXP agar risiko penolakan pengguna dapat dikurangi. Kemudian tujuan penelitian. 1. Mengkaji model bisnis perusahaan menggunakan BMC. Kedua, menganalisis tingkat kesiapan implementasi PXP menggunakan TRL pada sisi kompatibilitas dan kesiapan peralatan produksi di area payroll proses. 3. Merumuskan fitur-fitur utama pada perangkat lunak PXP menggunakan metode QFD. Kemudian, batasan masalah. Atau pengambilan data dilakukan melalui wawancara kepada subjek matter expert dan survei di lingkup operasional PT Semen Gresik. 2. Kondisi peralatan existing sesuai dengan hasil survei yang dilakukan pada rentang waktu bulan November tahun 2023 di pabrik Rembang PT Semen Gresik. Selanjutnya, manfaat penelitian
Satu, membantu tim Indi 4.0 PT Manajemen Gresik untuk menyusun peta jalan capaian Indi 4.0, utamanya poin mesin cerdas. Dua, menyediakan bahan pertimbangan untuk tim Capex PT Semen Gresik terkait spesifikasi utama yang harus ada pada teknologi PXP yang akan diimplementasikan tahun 2024. Tiga, memberikan gambaran situasi aktual dan objektif terkait kesiapan implementasi PXP dengan teknologi existing kepada manajemen PT Semen Gresik sebagai bahan pertimbangan approval budget investasi. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Pak Prasetyo. Terima kasih Pak Syarial. Selanjutnya mengenai tinjauan pustaka, yang pertama proses pembuatan semen. Proses dimulai dengan penambangan bahan baku utama, di mana ada batu kapur, tanah liat. Kemudian bahan baku yang telah ditambang dilakukan treatment, yaitu dihancurkan dan digiling menjadi partikel halus. Partikel yang sudah digiling ini untuk mengurangi kadar air. Campuran bahan baku ditempatkan dalam kiln dan dipanaskan hingga 1400 hingga 1500 derajat Celcius. Pengubahan bahan baku menjadi klinker. Klinker yang sudah dingin digiling menjadi bubuk halus dan dicampur dengan bahan lain seperti gipsum. Tujuannya untuk mengontrol waktu pengerasan dan sifat-sifat lainnya. Gipsum juga membantu mencegah kecepatan reaksi kimia yang terjadi selama penyimpanan. Semen yang telah dihasilkan dikemas di dalam kantong dan dikirim dalam bentuk curah untuk didistribusikan ke konsumen. Next. Selanjutnya proses klinkerisasi, yaitu batu bara sebagai bahan bakar utama dalam proses klinkerisasi dengan temperatur operasional 1400 sampai 1500 derajat Celcius. Pengontrolan batu bara ini sangat penting karena tahap ini kontrol temperatur yang ketat sangat dibutuhkan, di mana proses pembakaran ini merupakan proses yang energi intensif hampir 80%, yaitu dari seluruh pemakaian energi di pabrik semen ada di tahapan ini. Tinjauan selanjutnya proses expert optimizer. Di sini ada dari set point, kemudian menuju controller, menuju RM clean FM, dan terakhir menjadi production. Serangkaian dataset proses kemudian menjadi kembali ke PID feedback, optimizer MPC maupun optimizer with MPC AL atau ML. Di sini merupakan closed loop operation, di mana performance plan akan diukur. Di tahapan lain juga ada tradisional MPC operation, ini tahapan yang lama. Ada juga ML MPC operation, autopilot intelligent mode, ini performance plan yang menggunakan sistem lama. Untuk catatan, tradisional MPC ini diset di S strip W PC or O point S strip S dibatasi oleh input dengan operator yang di sistem auto. MLMPC operation menggunakan history data untuk pilot operation, nilainya terprediksi. Next. Selanjutnya bisnis model canvas sebagai tinjauan untuk model bisnis dari perusahaan ini. Ada 9 elemen yang sudah dipelajari, yaitu customer segment, customer relationship, channel, value proposition, key activities, key resource, key partner, revenue stream, dan cost structure. Next. Selanjutnya teknologi readiness level atau TRL adalah metode dikembangkan oleh NASA untuk mengukur sejauh mana teknologi telah berkembang dan siap digunakan dalam misi antariksa. Skala TRL mulai dari TRL 1
hingga TRL 9, yaitu mulai awal sampai siap digunakan dalam misi ruang angkasa. Dengan skala ini dapat dinilai kesiapan teknologi, diidentifikasi teknologi yang memerlukan pengembangan lebih, dan memastikan bahwa teknologi yang dipersiapkan sudah sesuai dengan kebutuhan misi antariksa yang kompleks. Ini selanjutnya quality functional development, yaitu alat atau metode untuk merancang, mengembangkan produk atau layanan dengan memprioritaskan kebutuhan dan preferensi pelanggan, sambil memastikan bahwa teknologi baru dapat diintegrasikan secara efektif. Penerapan QFD mengurangi risiko kegagalan atau penolakan oleh pengguna. Hal ini membantu dalam penyusunan rencana pengembangan yang lebih terarah dan berdasar pada kebutuhan pelanggan. Next. Untuk metodologi penelitian ini, yang pertama perumusan masalah dan tujuan, yaitu mempelajari terkait permasalahan yang terjadi pada objek penelitian dan faktor-faktor yang berpengaruh. Kemudian dilanjutkan dengan menentukan tujuan, yaitu menganalisis tingkat kesiapan teknologi PXP dan menentukan fitur-fitur yang utama pada perangkat lunak PXP. Selanjutnya, studi literatur melakukan kajian yang berkaitan dengan topik yang diteliti melalui literatur-literatur guna mengetahui serta memahami lingkup penelitian yang akan dilakukan. Studi literatur ini bersumber dari jurnal internasional, buku, serta penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan berkaitan dengan topik yang diajukan. Selanjutnya poin 3 yaitu rancangan penelitian, yaitu melakukan penentuan bisnis model perusahaan saat ini dan mendefinisikan perubahan proses bisnis dan implementasi PXP. Menganalisis tingkat kesiapan teknologi PXP untuk diimplementasikan di perusahaan. Menentukan preferensi pengguna teknologi PXP sehingga mengurangi risiko penolakan yang akan terjadi pada tahap implementasi. Next. Selanjutnya, yang keempat, pengumpulan data, yaitu mengumpulkan data terkait dengan topik penelitian melalui wawancara kepada subjek matter expert dan calon pengguna dari PXP ini. Mengumpulkan data spesifikasi peralatan biro proses dengan kebutuhan implementasi PXP. Tahap kelima yaitu analisis model penelitian menggunakan BMC, TRL, dan QFD. Identifikasi bisnis model canvas, kemudian melakukan analisis kesiapan teknologi PXP dalam proses pembakaran. Melakukan analisis preferensi kebutuhan pengguna melalui metode Quality Function Deployment. Tahap ke-6 yaitu analisis hasil, kesimpulan, dan rekomendasi. Hasil analisis pada penelitian ini akan menghasilkan bisnis model perusahaan saat ini dan tingkat kesiapan teknologi PXP untuk diimplementasikan di tahun 2024. Serta preferensi pengguna terkait fitur-fitur utama pada perangkat lunak PXP. Penyusunan laporan penelitian, di mana penyusunan laporan guna mendokumentasikan langkah yang dilakukan dan hasil penelitian agar dapat digunakan untuk memberikan informasi yang bermanfaat bagi pembaca maupun peneliti selanjutnya. Next. Referensi untuk penelitian ini yang pertama Ako Yuji tahun 1972 mengenai Quality Function Deployment, Quality Assurance for Product Development, Society of Japanese Scientists and Engineer Transaction. Yang kedua dari NASA, Technology Readiness Level. Dan yang ketiga Osterwalder A. Pickner, Y. 2010, Business Model Generation, John Wiley and Sons. Demikian yang dapat kelompok 10 sampaikan, kurang lebihnya terima kasih.